Halo Balakala, jadi pada bulan September 2024 kemarin, aku telah membuat video pembahasan tentang kembalinya 288 artefak atau cagar budaya Indonesia yang ada di Belanda. Namun sangat disayangkan, laptopku rusak sehingga proses editingnya tertunda. Dan alhamdulillah, dengan diuploadnya video ini berarti proses editingnya bisa dilakukan dan selesai. Jadi setelah ini kalian akan melihat videoku yang kurekam pada bulan September tahun lalu. Walaupun sebenarnya event peluncuran pameran ke-288 cagar budaya yang kembali ke Indonesia tadi sudah dilakukan pada 15 Oktober 2024 kemarin. Karena itu aku akan tayangkan video milik Kementerian Kebudayaan atas peluncuran pameran tersebut. Nggak apa-apa, kalian cuma nonton video ini cuma sampai video dari Kementerian Kebudayaan. Tapi terima kasih jika kalian menonton sampai selesai. Dan selamat menonton, inilah pameran kembalinya 288 benda cagar budaya dari Belanda ke Indonesia di akun Kementerian Kebudayaan Indonesia. Kembalinya 288 benda cagar budaya dari Belanda ke tanah air. Repatriasi di tahun ini sebetulnya merupakan kelanjutan ya. Jadi batch pertama itu dikirim tahun lalu dan tahun ini akan ada 288 objek yang sekarang sudah kembali sampai di Indonesia ada 84. Kita akan memulai proses pembukaan dan pemeriksaan ya secara fisik juga identifikasi atau item dari benda sebanyak 84. I'm very happy that to bring this whole process to a good end. I'm very happy everything arrived safely because it was a challenge to transport these very heavy objects. Koleksi-koleksi ini kan sebetulnya adalah keping dari gambar sejarah kita yang sempat terpisah untuk waktu yang cukup lama ya. Jadi dengan kembalinya benda-benda ini kita bisa berharap bahwa gambar sejarah kita menjadi semakin lengkap. Ketika pembukaan kembali Museum Nasional Indonesia, itu juga akan memamerkan sebagian koleksi yang dikembalikan. Bedanya memang tahun lalu kan kita ada pameran repatriasi yang ada di Galeri Nasional. Tahun lalu itu 150-an, yang sekarang akan diperkirakan 300-an. Arca itu ada 5, dan di sini itu ada 4 arca yang luar biasa. Dulu 5 ditambah 4 arca yang besar-besar itu jadi 9. Untuk yang nanti yang akan dibuka itu ada koleksi Pitamaha. Itulah pentingnya repatriasi, soal kebanggaan, melengkapi narasi, mengekspos cerita soal koleksi kita. Saya ajak semuanya untuk datang ke Museum Nasional Indonesia mulai dari tanggal 15 Oktober tahun 2024. Jangan lupa ya. Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesh Sandra di Kitab Kala. Dan kali ini kita akan membahas tentang berita yang kembali muncul tentang pengembalian benda-benda cagar budaya atau artefak yang dimiliki orang Indonesia dari negara Belanda. Yang mana berita ini sebenarnya udah beberapa kali ya kita dengar. Bahkan paling santer itu di akhir 2023 dan juga awal 2024 bahwa bakal akan ada ratusan artefak yang dikembalikan ke Indonesia. Nah, lalu seperti apa kronologi dan cerita nasib dari benda-benda cagar budaya ini? Kita akan bahas di Kitab Kala. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Oke, kita sering mendengar bahwa banyak cagar budaya yang ada di negara kita tiba-tiba ada di luar negeri. Sebenarnya bagaimana sih sejarahnya sehingga ada kejadian seperti ini? Nah, kebetulan ini merupakan salah satu sejarah adanya ilmu arkeologi di dunia. Dimana ya kalau ada sebuah negara mengunjungi negara lain, atau kalau zaman dulu ya ada kerajaan yang mengunjungi kerajaan lain lalu
membawa beberapa cagar budayanya, entah karena ada transaksi atau karena ada kekuasaan atau penjajahan di sebuah negara atau di sebuah kerajaan. Ya itu kalau dulu sah-sah aja, belum ada hukum yang mengatur tentang itu. Kalau sekarang ya jatuhnya udah jadi penjarahan cagar budaya. Kembali lagi ke sejarah adanya ilmu arkeologi, bahwa ilmu arkeologi muncul dari kegiatan mengoleksi benda-benda bersejarah atau benda-benda unik dari sebuah daerah oleh orang-orang Eropa. Ya, orang-orang Eropa kan di tahun sebelum 1800-an bahkan udah ekspansi kemana-mana ya. Itu mereka mulai menemukan benda-benda yang unik di setiap daerah yang mereka kunjungi, entah itu nanti dibeli atau diminta, itu mereka koleksi. Dari koleksi-koleksi inilah yang membentuk sebuah ilmu disiplin atau disiplin ilmu arkeologi. Karena dari pengumpulan ini akhirnya jadi ada tahapnya ya. Jadi tahapnya adalah masa-masa orang itu suka mengkoleksi, ya mengambil dari wilayah lain lalu dikoleksi gitu, di sebuah ruangan atau di rumahnya. Lalu dari koleksi-koleksi itu tahap berikutnya adalah masa-masa ketika orang mulai mengidentifikasi temuan atau cagar budaya atau artefak yang dia bawa ya. Dia mulai identifikasi mulai dari asal, bahan, lalu mulai mengklasifikasikan, lalu mulai mengidentifikasi bagaimana sejarah dari benda ini, lalu bagaimana mengidentifikasi bahwa benda ini ternyata adalah budaya atau hasil budaya dari orang-orang setempat. Nah, lalu dari situ tahap berikutnya adalah tentu tahap-tahap yang akhirnya kita kenal sekarang ya, termasuk menciptakan salah satu metode yang kalian sering dengar namanya ekskavasi. Nah itu dimana ekskavasi adalah satu-satunya metode eksklusif yang dimiliki oleh seorang arkeolog. Jadi ini adalah penggalian secara sistematis untuk studi, mengidentifikasi atau mempelajari sebuah situs. Jadi penggaliannya itu nggak asal-asalan. Nah, yang mana di tahap sebelumnya mungkin terkesan seperti penjarahan ya. Jadi tahu ada misal ada tinggalan candi ya gali gitu aja. Lalu kalau nemu harta ya diambil diangkut ke Belanda misal. Nah, terus ilmu arkeologinya berkembang sampai ke ya namanya arkeologi. Mereka punya sistem ekskavasi yang lebih sistematis. Seperti misal penggalian itu ya dia harus mempunyai timeline, terus memiliki planning mau menggali di daerah mana, lalu alasan kenapa memilih di titik itu, lalu dicatat gitu. Jadi penggalian itu tercatat titiknya di mana, seberapa dalam, lalu nemu apa aja, itu mulai tersistematis ya. Kalau di ekskavasi jelas udah tersistematis dan harus tersistematis, sehingga ketika ada penggalian selanjutnya data penggalian sebelumnya udah dipegang dan akan ada keputusan-keputusan seperti mau lanjutin atau mau pindah titik seperti itu. Nah, kembali ke berita 288 artefak Indonesia yang dikembalikan Belanda ini, ternyata kita bisa melihatnya nanti tanggal 15 Oktober 2024 di Museum Nasional Jakarta. Nah, kalau dari Direktur Jenderal Kebudayaan ya, itu sudah menyatakan bahwa artefak-artefak ini sedang proses studi dan penelitian, sehingga kita akan bisa melihat hasil penelitiannya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Seperti itu. Jadi beberapa artefak memang kalau kalian melihat ya, beberapa mungkin bisa tampilkan di sini. Itu dia memang adalah artefak-artefak yang sangat bagus ya. Kita bisa
mengkategorikan bahkan sempurna dan khas banget, dimana beberapa arca itu dia memiliki detail yang sangat memukau, lalu dia punya khas gaya yang mewakili dari masa kerajaan dia dibuat seperti itu. Ini kan kebanyakan artefak-artefak ini itu dari masa kerajaan Singosari dan dari kerajaan Bali. Jadi beberapa gaya seperti misal arca Ganesha dengan beberapa motif seperti tengkorak seperti itu tuh tidak lazim di zaman dulu ditemukan ya di zaman sekarang. Cuman ya akhirnya ada gitu, dan ini kan hal yang unik ya untuk kita akhirnya bisa belajar lebih dekat dengan artefak-artefak macam ini. Nah, ini kalau di detik.com itu disebutkan kalau ternyata usaha untuk mengembalikan artefak-artefak ini itu sudah digaungkan sejak 2017. Jadi kalau beritanya terus muncul, terutama di 2023 itu ya karena emang hasilnya sudah dimulai dari tahun 2017. Dan juga nanti tanggal 15 tentunya kita udah bisa nih mengunjungi Museum Nasional untuk mengetahui atau melihat dengan nyata artefak-artefak kita yang selama ini ada di Belanda gitu. Ya kita tahu sendiri kita adalah negara bekas jajahan Belanda, sehingga banyak artefak kita yang dibawa oleh mereka. Mungkin buat kita sekarang ini sangat penting sekali ya, karena kapan lagi kita melihat masterpiece karya dari leluhur kita dikembalikan, bahkan nggak cuma 1-2 ya, tapi 288 artefak. Dan tentunya pengembalian ini kukira isinya pro ya, jadi ya siapa sih yang nggak mau kalau pengembaliannya sebanyak itu, dan sangat besar ya effort untuk mengembalikan itu dari kerajaan. Tapi ternyata ada juga yang kontra, tapi di sisi penyimpanannya ya ada beberapa budayawan dari Bali yang menginginkan artefak-artefak khusus yang dari Bali, kerajaan Bali itu untuk bisa dipulangkan ke tempat asalnya, jadi bukan dipajang di Museum Nasional selamanya gitu. Ya mungkin solusi untuk ya tanggal 15 oke lah dipajang di Museum Nasional sebagai pembukaan awal, dan koleksi-koleksi yang akhirnya dikembalikan bisa diperlihatkan ke umum. Cuman nextnya mungkin harus bisa kolaborasi antara museum-museum di Bali dengan Museum Nasional untuk pengembalian artefak-artefak ini. Karena ya siapa sih yang nggak mau artefak leluhurnya sesuai daerahnya dipulangkan gitu. Ya aku rasa Bali punya kemampuan ya untuk mengelola cagar budaya, apalagi artefak seperti ini. Jadi aku rasa Museum Nasional nggak usah meragukan kemampuan Bali untuk menjaga dan merawat cagar budaya yang sudah dikembalikan. Nah jadi gitu guys, gimana? Excited untuk nungguin kabar selanjutnya? Karena sebenarnya aku sendiri juga belum tahu sampai video ini dibuat dan diupload mungkin ya. Sebenarnya udah berbalik apa belum, aku belum tahu juga. Apakah sebenarnya itu nanti mepet di Oktober terus langsung dipamerkan, aku juga nggak tahu. Atau panitia dari museumnya benar-benar hanya pakai data dari yang dimiliki oleh museum di Belanda untuk dipajang. Data ini maksudnya data informasi ya yang akan dipajang. Biasanya kan ada artefak terus ada informasi gitu kan dipapan. Atau sebenarnya ini udah dikembalikan cuman nggak diumumin aja gitu, tapi dalam proses studi di Museum Nasional aku juga belum tahu.
Cuman yang pasti kita nunggu kabar aja seperti apa perjalanan akhirnya kita bisa melihat ke 288 koleksi ini di Museum Nasional. Nah, gimana pendapatmu untuk berita kali ini? Apa harapanmu untuk kedepannya nasib dari ke 288 artefak ini? Karena lumayan banyak, lumayan bersejarah juga, akhirnya ada pengembalian sebanyak ini ke Indonesia. Gitu. Ya, itu aja dari aku untuk video kali ini. Kalau ada yang mau request berita tentang cagar budaya bisa tulis di kolom komentar. Aku Ganesh Chandra, arkeolog Indi, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa subscribe.